Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia mengakui bahwa Jorge Martin memegang kendali dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini. Ya, jelang bergulirnya MotoGP Jepang 2024, Jorge Martin unggul 21 poin di papan klasemen sementara atas Pecco Bagnaia. Tahun ini situasi berbeda dengan musim lalu, di mana dengan hanya tersisa 5 seri, saat itu justru Bagnaia yang unggul atas Martin dengan selisih 18 poin. Saya pikir trek ini bagus untuk kami. Saya pikir Thailand dan Malaysia juga bagus untuk kami. Jadi kami punya 3 trek yang sangat kuat. Lalu kita punya Australia, di mana Jorge sangat kuat, dan pertarungan antara kami bisa jadi serupa di tempat-tempat seperti Thailand dan Valencia. Tetapi saya pikir kami berada dalam situasi di mana kami harus lebih baik darinya. Ia dapat mengendalikan permainan dengan lebih baik. Masih ada 5 ronde lagi, jadi tidak ada gunanya mulai memikirkan tentang pengendalian. Saya pikir yang terpenting adalah melakukan pekerjaan dengan baik dan meraih poin dalam setiap situasi. Pecco Bagnaia mewaspadai kondisi cuaca di Motegi jelang perhelatan MotoGP Jepang akhir pekan ini. Jika MotoGP Mandalika cenderung berlangsung dalam cuaca yang sangat panas dan menguras tenaga, Pecco Bagnaia merasa MotoGP Jepang di sirkuit Motegi justru sebaliknya. Cuaca di gelaran MotoGP Jepang adalah yang paling harus diwaspadai Pecco Bagnaia dan para pembalap lain. Motegi adalah salah satu trek favoritku dan sangat menyenangkan balapan di sini akhir pekan ini. Jika dibandingkan dengan Indonesia, cuaca dan kondisi akan sangat berbeda. Juga kemungkinan akan hujan sehingga sebaiknya bersiap-siap untuk segala situasi. Dani Pedrosa membicarakan peta persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Di musim 2024, terdapat 4 rider yang berpotensi meraih gelar juara dunia MotoGP. Mereka adalah Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Marc Marquez. Kendati demikian, tes rider KTM Dani Pedrosa menilai bahwa peluang bagi Marquez dan Bastianini sudah tertutup. Ya, kegagalan finish di balapan utama MotoGP Mandalika adalah penyebabnya. Hasil 0 poin di main race itu membuat Bastianini kini terpaut 75 poin dari Martin selaku pemuncak klasemen sementara. Sedangkan Marquez kini berjarak 78 poin. Dengan hanya tersisa 5 seri lagi, kepada DAZN Pedrosa menyebut bahwa sulit bagi keduanya untuk memenangkan gelar juara dunia musim ini. Mantan kru chief Jorge Lorenzo, Ramon Forcada mengaku heran dengan sikap Valentino Rossi yang kembali mengungkit-ungkit masalah rivalitasnya dengan Marc Marquez. Usai pekan balap di sirkuit Misano, The Doctor lewat podcast di kanal YouTube Mick Babol kembali membicarakan rivalitas panas antara dirinya dengan Marc Marquez. Podcast tersebut pun langsung ramai di kalangan fans MotoGP. Menanggapi pernyataan Rossi di podcast itu, Forcada menyebut bahwa Rossi telah salah pilih lawan. Saat itu dia meremehkan lawannya, dia melakukan kesalahan. Itu selalu berjalan baik untuknya, tapi dengan Marquez itu berbeda. Dia tidak punya pertimbangan yang tepat. Dia seharusnya menjadikannya teman dan bukan musuh. Pada saat itu, Marc tidak akan kehilangan apapun, dia sangat cepat dan sangat muda. Tidak mungkin untuk memahami apa yang Valentino pikirkan dengan kata-kata ini. Saya tidak berpikir kata-kata itu bisa mengurangi tekanan pada para pembalapnya. Mungkin dia yakin bahwa musuh murid-muridnya pastilah Marc. Luka tahun 2015 masih ada di benaknya dan itu menyakitkan baginya. Mungkin dia percaya bahwa perang psikologis masih bisa berhasil. Alex Rins menyebut MotoGP Mandalika 2024 sebagai salah satu balapan terberat. Mengawali balapan dari urutan ke-15, Rins harus bersusah payah untuk menempel para rivalnya di barisan terdepan. Pada akhirnya rider berjuluk The Bakery itu bisa finish di urutan ke-12. Sayangnya posisi tersebut merupakan posisi terakhir lantaran banyaknya rider yang gagal finish. Dilansir dari Motosan, Rins mengakui balapan di sirkuit Mandalika itu menjadi salah satu seri balapan terberatnya. Rider asal Spanyol ini merasa frustasi lantaran dirinya menilai kalau Yamaha
sejatinya memulai seri balapan tersebut dengan baik. Namun nyatanya hasilnya tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Kendati begitu, tandem dari Fabio Quartararo itu masih merasa bersyukur karena dirinya mendapat 4 poin. Momen harap-harap cemas dirasakan oleh Pedro Acosta di MotoGP Mandalika akhir pekan lalu. Acosta yang finish kedua pada balapan tersebut dicurigai telah melakukan kecurangan pada tekanan ban. Alhasil ia pun jadi tak tenang saat berada di podium lantaran takut dirinya terbukti bersalah dan mendapatkan penalti. Pada akhirnya Stewart memutuskan bahwa Acosta tidak melakukan kecurangan. Dan usut punya usut, ternyata Acosta selamat gara-gara kecerdasan para mekanik Tech 3 yang berhasil meyakinkan Stewart. Diketahui bahwa tekanan ban RC16 milik Acosta memang berada di bawah aturan, namun mekanik Tech 3 melakukan pengujian dengan merendam ban tersebut dan hasilnya adalah muncul gelembung udara yang menandakan bahwa ban tersebut bocor. Stewart pun memutuskan bahwa Acosta tak bersalah lantaran hal ini berada di luar kendali Tech 3 dan menyimpulkan bahwa ada kecacatan pada ban yang digunakan. Persaingan ketat antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dalam perebutan titel gelar juara dunia MotoGP 2024 akan kembali tersaji akhir pekan ini. Balapan bertajuk MotoGP Jepang 2024 ini akan digelar di sirkuit legendaris Twin Ring Motegi. Berikut jadwal MotoGP Jepang 2024. Maverick Viñales mengaku sangat semangat menatap balapan MotoGP seri berikutnya yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang. Hasil cukup baik didapatkan Viñales di MotoGP Mandalika. Start dari urutan 10, Viñales finish ke-7 dalam sprint race dan kemudian sanggup menyelesaikan balapan utama pada hari Minggu di posisi ke-6. Dilansir dari Motosan, Viñales sendiri menilai balapan di sirkuit Mandalika menjadi akhir pekan terbaiknya dalam beberapa seri terakhir. Namun dia tak mau cepat puas karena menurutnya seharusnya dia bisa memperebutkan podium. Berkaca dari hasil tersebut, rider asal Spanyol ini pun ingin hasil apik di Indonesia menjadi bahan bakar motivasi bagi dirinya dan juga timnya untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi di Motegi. Jorge Martin mengaku sangat siap jelang balapan di sirkuit Motegi akhir pekan ini. Cuaca hujan diprediksi bakal terjadi pada balapan di MotoGP Jepang. Namun demikian, kondisi cuaca yang tidak menentu ini nyatanya bukan menjadi masalah besar bagi rider yang kini memuncaki klasemen itu. Dilansir dari Motorcycle Sport, Martin menyebut bahwa cuaca hujan memang akan sangat menyulitkannya, namun ia optimis bisa mengatasi permasalahan tersebut. Di Motegi kondisinya selalu berbeda. Jika hujan memang akan sangat sulit, saya rasa lebih sulit untuk kami karena saat ini kami sedang berjuang untuk kejuaraan. Semuanya menjadi lebih menegangkan. Musim lalu hujan dan itu bukan masalah besar. Saya pikir Motegi adalah trek yang bagus jika hujan. Saya rasa tingkat cengkeramannya bagus. Mari kita lihat. Bos Pramac Racing Paolo Gambinotti sangat yakin jika Jack Miller akan bersinar bersama timnya Pramac Yamaha di MotoGP musim 2025 mendatang. Setelah terdepak dari skuad utama KTM, Miller pun menerima tawaran dari Pramac Yamaha untuk musim depan. Hal ini pun membuat Gambinotti senang lantaran bisa reuni dengan sang pembalap asal Australia itu. Jack selalu ada di hati kami. Saya sangat senang dia kembali. Dia orang yang istimewa. Saya rasa dia belum menunjukkan kemampuan sesungguhnya sejauh ini. Saya harap kita bisa melihat Jack yang sebenarnya tahun depan. Kimi Antonelli mengatakan bahwa dirinya sudah sangat siap untuk tampil di kejuaraan dunia jet darat Formula One di musim 2025 mendatang. Setelah banyaknya spekulasi yang beredar, Kimi Antonelli pada akhirnya ditunjuk Mercedes untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Hamilton ke Ferrari musim depan.
Antonelli sendiri sempat mendapat banyak kritikan saat crash mengendarai W15 milik Russell di FP1 GP Italia. Meski insiden itu mengundang banyak sorotan, nyatanya Antonelli yakin bahwa ia dapat menangani banyaknya tekanan yang akan muncul nanti saat dirinya resmi berseragam Mercedes AMG pada musim depan. Daniel Ricciardo mengaku tidak tertarik untuk kembali sebagai test driver. Sebagaimana diketahui, Daniel Ricciardo sudah resmi didepak oleh RB pasca balapan buruk di Formula One GP Singapura. Ia digantikan oleh Liam Lawson yang berusia jauh lebih muda. Setelah dikeluarkan dari RB, Helmut Marko selaku penasehat Red Bull mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga relasi dengan Ricciardo. Hal ini membuat banyak orang mengira bahwa Red Bull bisa saja mengajak Ricciardo untuk menjadi test driver sama seperti beberapa tahun yang lalu. Namun sayang, opsi itu tampaknya tidak akan terwujud. Ricciardo mengatakan bahwa saat ini ia tidak tertarik untuk melanjutkan karir sebagai test driver lagi.